akan menantikan apa yang bakal terjadi untuk di game kali ini. Apakah kekalahan yang baru didapatkan oleh Xeno Zenith akan membangkitkan mereka? Karena kan bisa jadi, tadi ternyata match 1 adalah downloading gamenya dari S2G. Dan bisa jadi match yang kedua juga adalah downloading gamenya untuk Xeno Zenith. Jadi kita tinggal tunggu nih untuk pertemuan di match yang ketiga. Ternyata mempertemukan kedua tim yang baru mendapatkan kekalahan S2G dengan melakukan ban terhadap Luoyi. Kayaknya juga ini Xeno Zenith yang lebih membutuhkan Luoyi-nya juga ya. Karena kebetulan mereka baru dikalahkan dengan Luoyi yang sangat-sangat bersinar. Betul. Sehingga ini akan membuat pick dari Luoyi dibuang terlebih dahulu. Lalu kita lihat Roger yang mereka memiliki dapat first pick-nya, tapi mereka belajar dari kesalahan. Mereka tidak mau terlalu terburu-buru, Profesor, nampaknya dengan adanya Roger kali ini. Oke. Dan sepertinya beberapa dari teman-teman kita di kolom komentar lebih cenderung melihat bagaimana hehehe mungkin tadi sebagai XP laner. Apakah dia akan membawa hero badan lagi Ranger Mas? Karena tadi kita ngomongin Terisla dan match up-nya kebetulan ketemunya ini sama Lunar, yang kebetulan kalau di match yang pertama referensi dari Lunar adalah dia membawakan X-Borg. Ya. Sebenarnya kalau X-Borg ditemuin sama Terisla, ya mungkin kalau ngomongin X-Borg dia menuju ke late game. Tapi untuk Terislanya setidaknya dia akan lebih kuat untuk mengendalikan objektif di area turtle. Ya, ngomongin dari Kara Moskov, ini dia mereka menutup juga. Karena mungkin belajar dari kesalahan di game sebelumnya dari tim Xeno Zenith kali ini. Kalau mereka meluka Harit, agak cukup khawatir aku. Harit yang mungkin 2 kali di ban itu menjadi sebuah pertanda kalau Harit ini agak cukup menyeramkan. Cuma Harit ini sebenarnya masih bisa dihadapi sih, Profesor. Dengan adanya heavy crowd control atau mungkin bermain dengan suppress, mereka bisa mainin suppress aja dari awal. Tapi kalau mereka nggak coba mainin suppress dari awal, berarti concernnya adalah mereka siapin heavy crowd control yang bisa punya banyak sisi dari mid lane-nya juga sebagai dikombinasi. Ya, apalagi walaupun mungkin Harit mendapatkan sedikit nerf ya, melihat kemarin di tanggal 24 Juni 2024, Harit ini untuk explosion damage dari Synchro Vision dikurangin, early game-nya aja Ranger Mas. Karena di level maksimal ternyata maksimum damage-nya masih sama. Cuma di early game-nya benar-benar diturunin banget. Dan untuk ngomongin zaman Force, sekarang slow evac-nya juga berkurang. Yang awalnya 50%, sekarang cuma jadi 35%. Untuk continuous slow evac-nya, itu dari 35% sekarang cuma jadi 15%-an doang. Yes, tapi kita lihat mereka langsung following up dengan adanya Nolan dan juga Kruk. Mereka mau main cepat. Ya, mereka mau main agresif. Mereka mau main cepat kali ini. Karena udah bawa Harit kan, kayak nanggung kalau udah bawa Harit nggak main agresif. Jadi tutup aja lane-nya dengan Grok dan Tigreal. Yang cukup oke menurutku, tapi melihat dari kebetulan untuk line up dengan menggunakan Fredrin. Kalau ini kan Fredrinnya kemungkinan besarnya akan menuju ke jungler. Ini menurutku kayak agak-agak sedikit menyayangkan bagaimana combo dari Tigreal kalau seandainya nanti damage-nya minim. Karena kalau kita ngomongin Terisla, dia juga combo maker, sama kayak Tigreal. Dan bahkan kalau bisa kita lihat line yang dimiliki dari Xeno Zenith ini, Profesor ya, harusnya udah mulai geser sih. Kenapa? Mereka udah punya badan, ya kan? 2, 3 bahkan. Mereka punya sisi besar. Ya. Sekarang, kalau menurut aku yang enak adalah mid laner mereka pakai yang punya burst, tapi punya jarak. Burst punya jarak, Bisa Parsha, Gord. Gord. Nah itu oke. Tapi kalau Gord sebenarnya lumayan berbahaya karena lawan Nolan sih. Nggak, masalah gini, kalau ngomongin Nolan juga, Prof, ini mau pakai mid lane kayak If sekalipun yang udah jauh banget di belakang, itu bakal lebih jelas dikejar. Iya. Tapi kalau ngomongin garis depannya, mid laner yang ke depan ada satu, tapi itu nggak bisa punya sustain team fight. Julian ya. Bisa di mid, tapi nggak punya sustain team fight, kayak spammingnya nggak ada. Iya, dan kalau misalkan dia kelihatan ngeluarin sword aja kan, dia ngeluarin pedang sedikit, dikejar itu udah pasti. Kenapa? Karena kalau ngomongin Julian juga masih bisa, masih catch up. Masih. Implosion, penalty zone, di follow up sama enhance sight, itu udah pasti instant wipe out. Ya apalagi kalau misalkan ternyata Juliannya snowball ya untuk early game. Cuma problemnya adalah, ini kan udah mulai jarang juga nggak sih ngeliat Julian mid lane, karena mostly akan ada di jungler. Ya kalau ngomongin dia mau head to head dengan Nolan yang tidak bisa dikejar, sama-sama bisa di outplay. Concernnya di situ. Setidaknya punya efek imun. Itu aja kali ya dengan adanya enhance sword. Untuk following up-nya, sustain team fight itu nggak akan equal sama yang udah dipegang sama kiri 3 pick pertama belum sama mid lane-nya. Iya sih, dan nanti gold laner-nya harus bisa keep up sama Julian loh, karena Julian ini kan tipe yang early game banget. Dan semakin menuju ke late game, Julian nggak bakal punya power yang begitu meledak seperti di game yang pertama. Jadi mungkin kalau kita bandingkan dengan game-game yang early-nya bener-bener one-sided,
Harusnya S2G lebih mempertimbangkan hal tersebut malahan menurutku, apalagi dengan membawakan Nolan dan juga Harit. Ini jatuhnya akan membuat mereka secara draftnya jauh lebih powerful. Jadi Valentina, aku suka dengan pilihan hero tersebut karena ini akan membuat nantinya gerakan dari Nolan harus ada effort tambahan untuk bisa menjangkau ke arah Valentina dengan adanya Arcane Shard. Ke arah Ruby dan Gord ternyata diambil di kiri. Wow, jujur ya Prof, Itu rotasinya cepet banget loh kiri. bukan rotasinya doang. Ini 3 badan udah gak ada apa-apanya. Tapi pick terhadap Ruby ini bisa menjadi cancellation juga sebenarnya. Cuma karena dia Ruby-nya XP lane, jadi kemungkinan besar harusnya ini akan menjadi Ruby cover aja. Ruby cover. Karena yang buka teamfight itu bisa Grok, bisa ke arah dari Nolan juga dengan memicu dengan dia punya fracture. Tapi kalau misalkan Groknya yang jadi cover, menurutku Haritnya bakal kesulitan untuk di cover sama Grok sih. Sama satu hal lagi sih, kalau misalnya menurut aku menuju ke arah Ruby yang bisa nge-cover. Ini itu penting banget karena kondisinya adalah kalau Ruby yang initiate dia bakal membawa bencana, bawa malapetaka untuk dari tim itu sendiri. Setuju, karena tentunya nanti tiba-tiba ada implosion, ada penalty zone. Kayak terlalu banyak sih counter setup yang bisa dibawakan oleh Zeno Zenith. Tapi untuk Nathan Pick, apakah ini akan menjadi solusi? Karena lagi-lagi Ranger Mas seperti yang Mirko bilang juga, dan aku sempat mention kalau Nathan ini hero kemenangan waktu mereka ada di Mekong Qualifier. Oke. Jadi Apakah apakah power banget ya? hero power atau hero nyaman andalan dari ZP bisa membawa setidaknya Zeno Zenith mengamankan match ketiga kali ini di Best of One series? Oke. Dan buat kalian semua di kolom komentar, ramaikan, share. Karena tadi kita udah mencapai ke 22.000 ya. Wow. 22.000 karena setelah ini kita masih ada 3 match yang akan berjalan. Dan bahkan sang juara, bukan juara, sang pemenang dan pemenang dari game sebelumnya akan bertemu. Jadi so, tanpa berlama-lama kita akan masuk ke dalam game ketiga Wildcard MSC 2024. Oke, ini match yang sangat-sangat penting karena siapapun yang kalah di sini, mereka kemungkinan besar akan melepaskan bagaimana kesempatan mereka untuk melaju ke babak selanjutnya. Dan untuk Shocker terutama, akhirnya dia menggunakan hero yang punya ability untuk melakukan dash, dan ini dia skinnya Ji, lihat. Skin baru nih, Be. Wah, ini nih. Aku belum pakai gua. Buat teman-teman langsung aja ya. Mumpung sekarang lagi ada eventnya juga. Terutama untuk kalian yang mungkin suka menebak-nebak, ya kan. Ditambah lagi mungkin untuk kalian yang suka banget untuk menyelesaikan questnya juga. Kalian bisa berkesempatan untuk mendapatkan juga kembali skin MSC untuk Varsha atau bahkan Cloud. Oke. Ngomongin di arah Godland yang tadi sempat kita singgung akan menjadi sesuatu yang spesial. Ditambah lagi GP menggunakan hero powernya ketika dia berada di Mekong, Profesor. Ya. Dia akan sangat hafal. Tapi lihat si Gibum di sana. Dia nggak kenal kendor. Dia juga memberikan pressure terhadap ZP, dan yang akan coba memberikan sebuah kerugian untuk ZP adalah di freeze lane. Sebenarnya udah pas di freeze sih, karena ini Haritnya bakal punya power yang lebih udah di early game. Tapi kalau kita lihat dari Kazu, dia udah dapetin banyak banget EXP dan bahkan hampir mendapatkan level yang kelima dan memaksa Jinard. Oke. Bisa menggunakan flicker, tapi kayaknya Jinard masih stay strong di sana untuk bisa keep up dengan damage deal yang begitu tinggi. Ngomong soal ZP dulu nih Ranger Mas, karena dia bawa Purify, menurutku dia lumayan terancam sebenarnya karena ada Kazu juga di sini yang bisa langsung engage dengan menggunakan Assassin Nolan. Alright, tapi nampaknya di depan sana perpasukan dari tim Zeno Zeni. Mereka mencoba untuk memberikan pressure di arah top lane karena mereka ingin memastikan menuju ke arah turtle yang berikutnya. Tapi Joe telah memberikan badan dan fokus menuju ke arah turtle. Pertukaran menuju ke arah purple buff akan coba terjadi, tapi mampukah perpasukan Zeno Zeni mengamankan keduanya? Karena lihat zoning out yang terjadi terhadap seorang Kasue. Dipukul mundur dan sudah dipastikan purple-nya udah nggak bisa diambil, Profesor. Pertukaran yang tidak adil. Dan yang terburuk adalah karena di sini Shocker itu udah dapetin satu ultimate yang worthy banget. Wild Charge loh. Jadi ini kombonya bisa banyak, bisa Wild Charge dan juga penalty zone, bisa langsung menggunakan implosion juga dari Jinard. Tinggal menunggu momentum juga untuk nanti bisa mereka dapatkan, terutama untuk Valentinanya, karena Valentina kalau show up duluan kayaknya bakal dipok langsung sama Kazue sih harusnya. Oke. Dipok langsung menjadi pilihan utama. Tapi nampaknya dari kondisi gold ini masih dipegang sama S2G. Dan satu hal, Profesor KB, ZP ini nggak boleh tumbang apapun yang terjadi. Mau dia kalah laning, mau dia kerugian 2.000 gold, 3.000 gold, jangan sampai tumbang. Ini masih bisa farming. Setuju, karena dia late game yang flicker. Implosion dikeluarkan menuju ke arah belakang sana, tapi WhatsApp Blood Mystic Cut
membuat Jinan tumbang. Purify Kayle tadi dikeluarkan, tapi nampaknya ZP memberikan pressure yang sangat besar. Damage pun tidak bisa dibendung, membuat tim Zeno Zenith kehilangan Gotland. Pertukaran yang tidak cukup adil, Gotland versus Romer. Tapi lihat penalti Sorven Flicker, berhasil mendapatkan back-in. Zeno Zenith kembali mengganas tebakan dari Kazue, mencoba untuk mencari di mana ZP berada. Ya, untungnya ada Quantum Charge, ada Purify juga yang setidaknya masih ready dari ZP. Walaupun sebenarnya lagi-lagi ya, ketika berhadapan dengan Assassin, ini Purify akan menjadi sebuah poin plus malah buat Assassinnya. Dan Kazu sekarang mencoba untuk keep up dengan level. Hunter Strike ada di tangan dari Nolan. Sementara itu di sisi lain Lunar selesai dengan War Axe. Harusnya dia akan memiliki damage dan juga sustainability semenjak kita tahu sendiri bahwa War Axe bergabung dengan Bloodlust Axe. Jadi akan ada spell vamp dari awal. Gak perlu nungguin stacknya 6. Yes, betul. Lihat kalau ngomongin Zeno Zenith, dia bisa makan lagi si Gibum. Informasinya soalnya Purify masih tidak ada. Dan pertukaran menuju ke arah Turtle akan cukup mahal. Dan replay sekarang Profesor. Ya, replay tentunya targeting ke arah Karo dengan menggunakan Implosion. Jinor jadi nggak punya power yang cukup, tapi ternyata dengan adanya Wild Charge barusan itu malah memicu bagaimana gerakan dari Shigibum untuk maju ke depan. Dan karena Shigibum ini adalah sosok gold laner yang harus di cover, ketika Karonya udah mengeluarkan ultimate dan dia tidak bisa mengcover, itu dia yang terjadi. Oh, tapi Jinor, Implosion for nothing. Emovated menuju ke arah belakang dengan Wild Charge dikeluarkan secara sokat. Mengcover itu semua dan basic gas kali ini belum bisa dikeluarkan secara picket karena jalannya tepat. Dan Presswordnya hampir saja mendapatkan 2 point kill. Penalty zone dari hehehe. Kali ini tidak berbeda. Kali ini on point. Karena di bawah tadi on point dan juga di tengah juga on point. Jadi bisa dibilang Chow akan coba menangkap seorang Karo. Gagal untuk memberikan pressure terhadap seorang Shocker. Karena berhasil dilompati dari baris 1 kali 24 jamnya. Oh, dan pemilihan itemnya sih untuk Shocker terutama Ranger Mas. Aku suka banget pemilihan dari Glowing One-nya. Dia tahu bahwa memang Glowing One nggak harus ngelakuin poke damage-nya, tapi yang paling terpenting adalah efek dari Life Bane-nya dan Shigibum yang harusnya menang early game, tapi kali ini dia kena pressure di area bottom lane dan pressure juga terjadi di area Emang Faded Flicker dari seorang Chow ternyata masih bisa menyelamatkan dirinya dan bahkan di sana dia harus tumbang. Tidak ada press ward yang keluar, tidak ada stack yang dimiliki dan bahkan sedang cooldown. Meanwhile dari bottom lane dari Shigibum mereka terpressure abis dan tidak ada jalan untuk Shigibum bisa bertahan di depan sana kecuali ada bantuan dari seorang Grog. Dan bahkan CP walhasil dikeluarkan oleh seorang Karo dan Jinor di sound point implosion cover berhasil mendapatkan cover yang sangat tepat. Flicker dikeluarkan untuk kedua belah pihak dan bahkan Begin gagal untuk menangkap dan mengeksekusi seorang CP. Ya, tidak terdeteksi ternyata ada di bawah dari turret inner. Dan sekarang kalau kita melihat dari gerakan Flicker dibalaskan dengan Flicker, setidaknya Jinard memberikan informasi yang cukup worthy bahwa Karo tidak memiliki lagi Flickernya untuk bisa melakukan combo terhadap wall charge. Oke. Tinggal menunggu bagaimana itu dia. Perbedaan level antar jungler karena Kazui dia udah memiliki banyak banget keuntungan dengan EXP yang lebih leluasa. Dengan menggunakan Nolan, rotasinya udah pasti bakal jauh lebih efisien. Oke. Lihat Zeno Zenith, mereka udah dapetin maksimal 2 turtle dan mungkin ini akan menjadi turtle ketiga untuk mereka. Kalau turtle ketiga mereka berhasil dapatkan, Profesor, ini akan membuat ZP akan lebih cepat berada di peak powernya. Lihat, mereka udah membuat ZP berada di dalam team fight. Ini tandanya mereka udah mulai memikirkan ZP akan ada di 5 versus 5. Oh, jangan-jangan memang ini kayak penjagaan terhadap ZP aja agar dia bisa farming, karena bottom lane udah gak ada turretnya, Ji. Jadi mau nggak mau dia harus coba buat bukain mapnya terlebih dahulu. Jinard harus mencari informasi di mana teman-teman dari S2G berada. Karena kalau misalkan nggak ketemu, oh ini tentu ZP dalam ancaman. Dan turtle ketiga, kalau dibiarkan secara cuma-cuma untuk didapatkan oleh S2G Sports, Wah, rugi sih. ini rugi banget karena lihat bagaimana Shigibum yang sudah memiliki damage. Oke, nampaknya para pasukan dari tim Zeno Zenith ternyata mereka terlebih dahulu yang membuka menuju ke arah Turtle. Dalam suara Emovated bersama dengan Chica, deplosionnya Fnatic, kepala Buacak berubah menjadi semuanya dimenangkan oleh tim Zeno Zenith. Tempatkan para pasukan dari tim S2G, mereka kehilangan Turtle, mereka kehilangan tim fight, double kill dapatkan oleh Sim. Hehehe, double kill. Lihat one charge, imitasi yang dikeluarkan oleh Shocker, membalikan semua keadaan, Profesor. Wow. Ada seseorang yang bilang they can imitate you, tapi Shocker untuk Valentina dengan damage dari wall charge-nya yang begitu mematikan sekali, ditambah lagi dengan penalty zone combo yang begitu intens bagian turtle setup, sehingga membuat Zeno Zenith mendapatkan keuntungan yang langsung membalikan 3000 gold lead tadi secara cuma-cuma. Yes, they can S2G imitate Esport. you, but they can duplicate you. Ya, tapi the damage Damage dikeluarkan dari seorang ZP. Kali ini
Benar-benar terlalu mengagetkan dan bahkan Profesor KB Kazue agak cukup desperate move kalau aku lihat gitu. Ya kayak dia harus dapetin point kill terhadap ZP, tapi kayak udah cukup terlambat nggak sih? Karena Lagi. level 10 dan dia udah punya entropi dengan cepat harusnya sekarang. Lagi. Wah, charge lagi dipegang sama dia. Wah, charge lagi. Joker wise choice sih ketimbang Mystic Gas. Ya karena kalau kita ngomongin soal damage ledakannya, Walchers lebih mengerikan dengan adanya Magic Damage Convert. Kita tadi menuju ke physical damage. Jadi siapapun yang ditabrak, disundul oleh Shocker, apalagi ada tembok di sana, itu akan di-follow up dengan mudah sekali. Oke, dan ini ternyata mereka akan coba memberikan Secret Hammer menuju ke seorang Karol. Dengan imun yang mereka miliki masih terlalu kuat. Dan satu hal yang tidak dimiliki dari S2G Esports adalah high ground yang sangat-sangat solid. Kenapa aku bilang sangat solid? Karena bisa dilihat di Plot berhasil mendapatkan dua dan sana hilang instant lunar. Mereka tidak bisa mendapatkan apapun, Profesor KB. Mereka udah mulai main makan cover ya. Makan cover. Di Lunar kita tahu sendiri karena dia adalah satu-satunya yang bisa melindungi si Gibum atau bahkan Kazue. Dia harus di pick off terlebih dahulu, dia yang bakal dimakan terlebih dahulu walaupun harus mengorbankan Flicker dan juga Implosion. Itu dia, Profesor, kenapa aku bilang mereka nggak punya high ground yang solid. Karena high ground yang mereka miliki itu memang ada sosok dari seorang God. Begin. Tapi lihat, Beginnya itu sangat instan untuk di cancellation semuanya apapun. Masuk ke Begin, posisinya fix lagi. Apalagi buat Jenard ya, yang mudah sekali untuk bisa menggunakan combo dari Implosion. Dan combo tersebut yang nantinya akan bisa membubarkan bagaimana pasukan dari SCG Esports ketika melakukan setup di high ground. Oke, tapi saat apa akan coba terjadi menuju ke soal Lunar, akan coba dimakan, Implosion menuju dorong Karo dan hilang begitu saja. 2 poin kill akan coba mereka dapatkan. Watchers with Flicker men-trigger seorang Sigi menggunakan Purify yang mereka miliki. Tapi nampaknya Zero Zenith, mereka tak peduli apapun yang terjadi. Selama semua soft skill dan TS7 Esports telah keluar, mereka akan fokus menuju ke Lord. Tapi Shocker tetap menjaga perimeter, fokusnya menuju ke seorang Karo agar tidak masuk lebih dalam. Dan bahkan Implosion tidak ada, tapi Second Hammer menyelamatkan sosok Lord. Dan di belakang sana Zero Zenith berhasil mendapatkan Lord. Defense kembali terjadi, Shocker menghindarkan 1v1 situasi dari bottom line bersama dengan seorang Sigi Boom. Angkut ke belakang, dan tidak ada lagi Purify, tidak bisa menyelamatkan Sigi Boom dari Town. Wow, itu efek team fight yang panjang banget. Yang ingin terus-terusan disambut oleh Zero Zenith. Karena mereka punya ZP juga di belakang, jadi damage-nya nggak bakal berhenti. Dan kalau kita ngomongin Kazue, dia tadi digeser, didisplace dengan adanya satu gerakan dari Secret Hammer. Dan itu memicu bagaimana adanya pergerakan juga terhadap Retribution. Bagus Kazue banget mau loh. gak mau harus mundur ke belakang. Dan Shocker semenjak dia udah punya Glowing One, lihat shield evac dari si Gibum gak semaksimal itu karena targetnya dari cuma 2. Kalau nggak si Gibum, dia bakal target ke Begin. Nah, Profesor, aku sukanya adalah tadi dia tahu nggak punya implosi, tapi tetap paksain dengan Secret Hammer. Jadi, pertama Kazue pakai Retribution-nya dan waktu untuk bisa dapetin yang lainnya lebih banyak, Bro. Iya, apalagi buat sekarang Kazue walaupun dia mendapatkan level 15, 2 level di atas dari Joe, tapi pressure-nya dia kalah. Jauh. Karena walaupun damage-nya cukup, tapi kalau dia nggak bisa melakukan eksekusi secara maksimal, dan Zero Zenith bisa bilang lebih kompleks secara draftnya. Dari depan ke belakang mereka solid, dan covernya juga ready karena ada Valentina sebagai play cover di sini. Walaupun Shocker mungkin agak lebih agresif dengan menggunakan wall charge, tapi setidaknya Zero Zenith dia punya lini depan seperti Joe dengan Fredrin. Oke. Dari hehehe mencoba untuk melakukan instingnya dan hampir betul, jujur hampir betul, cuma sedikit terlambat saja. Ya, timing. Dan Joe juga niatnya ingin mencari di mana teman-teman dari S2G Esports berada. Tapi kalau kita lihat dari damage dealt-nya sebenarnya Harith dari si Gibum memiliki damage yang sangat-sangat eksplosif, tapi masih bisa ditutup dengan Shocker sebagai mid laner Valentina sekarang. Karo nggak boleh sembarangan loh. Karo nggak boleh sembarangan karena dia pun juga bisa dimakan dan dilahap. Untung aja GP nggak mau membuka badan di sana, karena kalau bisa Karo ini akan coba dimakan. Ya, Karonya masih punya flicker sih, jadi mungkin takutnya ZP nanti yang bakalan di flicker wall charge. Dan mau nggak mau dia harus ke trigger untuk Purify-nya dan harus setup ulang terlebih dahulu. Karena lagi-lagi Zero Zenith untuk ngomongin cover, dia nggak punya cover yang seperti Lunar dengan Ruby. Oke, mungkin kalau tadi adalah detik 20 dari Lord, aku rasa bisa di-all-in. Aku rasa ya, Prof. Karonya bisa dimakan. Kenapa? Karena itu akan menentukan sekali S2G untuk bisa maju ke menuju ke arah Lord. Gak ada yang buka rumput, gak ada yang bisa nge-flanking. Ya kan, sekalipun ada Kazue, dia harus fokus menuju ke dalam Retribution. Ya, apalagi ingat wall charge-nya, tapi sekarang Council Play mencari karena Joe, tapi di sisi lain Jinardnya juga show. Dinai. Terdinai ketika Jinard muncul langsung dari rumput.
Iya, mereka takut juga lebih tepatnya karena nggak ada yang membawakan Purify kecuali si Gibum. Apalagi untuk beberapa item yang mungkin belum ready untuk teamfight jangka panjangnya. Walaupun Kazue sudah memiliki Sky Piercer, tapi masih belum ketemu jawabannya dan stacknya masih belum bisa ditabung banyak. Gagal untuk melakukan trigger terhadap tim Zino Zenith untuk memakan Joe-nya. Membuat para pasukan S2G akan lebih effort lagi di arah Lord. Oke. Dan kali ini melihat effort mereka yang menuju ke area dari Lord. Apalagi ingat ZP, dia memiliki power yang sangat-sangat cepat untuk bisa mengambil alih Lordnya. Ini akan menjadi Lord yang free untuk Zino Zenith. Buset, Sakitnya. buset, damage yang terlalu sakit membuat Karo sakarat dalam maut. Oke, kayaknya tadi bukan Raden Armor untuk Karo build-nya. Tapi dia build menuju ke arah dari Athena Shield. Jadi makanya nggak heran kalau seandainya untuk Karo dia nggak akan lama-lama untuk bisa membadani bagaimana damage per second dari ZP. Sementara untuk Shocker, dengan Valentina skin MSC-nya, wall charge kapanpun bisa di-triggered. Ketika nanti Jinard juga ready dengan flicker, combo akan sangat mengerikan. Ini combo dari Hehehe, Jinard, dan juga Shocker pokoknya yang akan bisa memporak-porandakan S2G Esports. Terlalu banyak crowd control sih, Be. Banyak banget, dan Terlalu banyak. Purify cuma satu si Gibum doang. Ya udah, itu nggak ada jawaban lagi. Dan kalau misalnya kita lihat di sini adalah mau nggak mau ya, Prof. Aku membuat sedikit skema di mana Begin dan Karo harus ada agak jauhan. Karena mereka yang akan bisa mendinai sedikit one straight push yang akan didapatkan oleh tim Zero Zenith. Lihat, mereka coba dorong di 3 wave yang berbeda. Dapatkan dari Kazue, harus menuju ke arah belakang sekalipun. Dia nggak bisa melakukan clear cepat di arah top lane. Para pasukan dari tim Zero Zenith, mereka standby. Mereka fokus menuju ke arah top turret. Karena jawaban dari fast turret yang akan coba pecah dengan sangat cepat ada di arah top turret. Dan itu dia. Dengan sigap dari Kazue menggunakan retribution-nya karena dia tidak mau kehilangan. Tapi sayangnya, dengan adanya wave di arah top lane ini akan menjadi poin satu best turret yang dimiliki dari tim Zero Zenith kalau mereka paksa. Wah, masih aman. Mereka nggak mau paksa. Mereka tahu bahwa Gord dari Begin akan sangat-sangat mengganggu sekali ketika mereka ingin melakukan push. Apalagi dengan adanya Ice Queen One menuju ke Glowing One juga dan masih mencari momentum untuk mendapatkan satu point kill. Wajah dikeluarkan tapi Joe-nya masih selamat. Ini akan bahaya untuk S2G. Lihat backline mereka akan coba ditutup bersama dengan Flicker. Flicker for defensive dikeluarkan oleh para pasukan dari tim S2G dan Implosion berhasil mendapatkan Begin. Ini bencana. Implosion on moment berhasil membalikan keadaan dan bahkan mereka tidak memiliki high ground defender. Mereka tidak memiliki cover. Sigi Boom tidak akan punya jawaban untuk bisa mentil damage. Bahkan di depan sana Joe still survive. Damage yang kuat masih bisa dia tahan. Wow, dan ZP dia memiliki satu block waste dan ingin melakukan endgame sepertinya. ZP ingin menang, ZP ingin dapetin Kazue, menghilangkan Kazue bersama dengan Karo dan ini bencana. S2G berhasil mendapatkan kekalahan 2 kali secara berturut-turut. Wow, S2G Esports benar-benar mendapatkan hari yang cukup berat. Setelah tadi mereka memenangkan early temponya, mereka memenangkan level untuk Kazue, tapi ternyata setup terakhir menutup game ini dengan kemenangan untuk Zino Zenith. Kesabaran membuahkan hasil. Ini bencana untuk mereka. Ini bencana. Ini bencana. Nah, itu dia. Masa gue nanti kalau guys, ini bencana untuk Jangan, karena hype-nya lagi tinggi. Intensitasnya lagi tinggi soalnya kan. lagi tinggi. Masa kita dan Zino Zenith memberikan power team fight ini replaynya Profesor kami. Jujur kalau ngomongin soal power team fight, sebenarnya power team fight-nya tetap ada di S2G Esports karena mereka punya Nolan, mereka juga punya power terhadap gerakan yang tentunya di early game mereka lebih mumpuni. Tapi untuk sekarang kalau kita melihat bagaimana power dari Kazue yang benar-benar di shutdown, apalagi semenjak dia nggak bisa sedikit pun mendekati loh power objektif seperti Lord atau bahkan Turtle, itu membuat teman-teman dari Zino Zenith yang jauh lebih leluasa untuk bisa take over dari Lordnya. Makanya nggak heran dari menit yang ke-10 mereka mendapatkan Lord next. Lordnya menuju ke Enhance. Mereka bisa maksimalin untuk bisa mendobrak bagaimana Trillion push. Tapi ini dia implosion terakhir. Momentum yang bisa diciptakan oleh Jinard karena tiba-tiba dia mendorong dirinya dengan menggunakan sebuah Sacred Hammer. Baru dia gunakan untuk Flicker dan Implosion. Endgame dengan kesabaran dari ZP. Karena hero-nya juga kebetulan hero late game.